Shalom, selamat pagi sidang jemaat BPW Anugerah dari Allah. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Maret, 27 Maret 2022. Kita akan mulai berbakti bersama-sama dan tema besar bulan ini adalah kuatkan hatimu. Panggilan berbakti kita akan membacanya bersama-sama dari Mazmur 118 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita akan bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersama, Saatku Menyembahmu. Saatku lagu ini sekali lagi. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata Mari kita menyatukan hati kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa melindungi, mengasihi, memberkati dan selalu hadir saat kami merasakan kekhawatiran, kecemasan dan segala hal yang mengganggu hati kami di tengah situasi yang kadang sulit untuk kami mengerti. Pagi ini Bapak, kami bawa hati kami yang gundah untuk tetap terus datang beribadah menghampiri hadirat Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Damai yang tidak tergantikan oleh situasi apapun. Bapak, kami serahkan ruangan tempat di mana kami beribadah saat ini, tempat di mana saat ini kami berkumpul ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan hati kami, jamah dan ubah setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang mulia, nama yang senantiasa mengasihi kehidupan kami siap untuk beribadah. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari mengangkat pujian dengan penuh sukacita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota
Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarin 11 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita serahkan bersama persembahan serta persepuluhan kita melalui doa. Bapa, terima kasih buat kasih dan berkat-Mu. Dalam kekurangan kami merasa berkelimpahan. Kami mau taat dan kami mau setia. Kami meyakini bahwa Allah sanggup memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Dan di pertengahan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dengan iman dan percaya kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami bagi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan dan persepuluhan ini. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Diki Andreas, dengan tema kehadiran Allah di tengah ketakutan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dengan memuji bersama, Engkau alasanku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini saya bisa kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu dalam mengikuti rangkaian khotbah sepanjang bulan Maret ini. Dan di minggu ini kita masuk minggu terakhir bulan Maret. Kita sudah banyak belajar mengenai kuatkanlah hatimu. Minggu pertama Tuhan mengajar kita ketika keadaan semakin sulit, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah Bapak Ibu dan saya berharap terus kepada Tuhan. Minggu kedua Tuhan mengajar kita iman dan hikmat menolong kita untuk bertumbuh di tengah situasi yang sulit saat ini. Dan iman dan hikmat akan menjaga langkah hidup kita. Minggu ketiga kita belajar ketika jalannya tidak kita mengerti apa yang Tuhan harapkan. Tuhan berharap untuk kita tetaplah dekat dengan Tuhan dan tetaplah menceritakan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita akan belajar tentang kehadiran Allah di tengah ketakutan. Satu tema firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu angin kencang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Saya percaya ada di antara kita juga mengalaminya. Sehingga ada banyak yang menjadi korban. Ada pohon tumbang, ada atap rumah yang roboh, ada kendaraan yang tertimpa pohon, dan juga ada beberapa orang yang menjadi cedera karena angin kencang. Bapak Ibu Saudara, angin kencang ini menjadi satu situasi yang saat ini menakutkan, yang seringkali membuat banyak orang menjadi was-was ketika angin sudah mulai kencang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembacaan kita hari ini juga menceritakan bahwa perahu yang ditumpangi para murid Yesus dihantam oleh angin sakal. Bapak Ibu, angin sakal ini bukan hanya sekedar kencang, tetapi angin ini datang dengan tiba-tiba, dan angin ini datang dari arah yang berlawanan, dari arah perahu yang saat itu para murid sedang tumpangi. Bertiup dari depan. Bisa kita bayangkan situasinya. Bagaimana para murid kepayahan, kesulitan dalam mendayung karena mereka harus melawan angin sakal yang luar biasa. Sehingga kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 48, di situ menjelaskan betapa payahnya mereka, betapa kesulitannya mereka dalam mendayung di Danau Galilea. Dan ketika saya belajar, Danau Galilea ini atau Danau Genesaret ini bukanlah danau yang kecil, tapi danau yang sangat luas. Sehingga ketika kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1, Yohanes pasal 6 ayat 21, ayatnya yang ke-1, itu dijelaskan bahwa Danau Galilea ini seringkali juga disebut sebagai Laut Tiberias. Kenapa disebut Laut Tiberias? Karena danau ini bukanlah danau yang kecil, sehingga disebut laut. Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar, kurang lebih lebar dari Danau Galilea ini 10 km. Itu lebarnya, luar biasa lebarnya. Belum lagi panjangnya mencapai 26 km. Satu danau yang sangat luas, sehingga disebut sebuah laut. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bisa bayangkan di danau yang luas ini, danau yang besar ini, mereka dihantam oleh angin sakal. Dan yang lebih menakutkan lagi, angin sakal itu yang menghantam mereka bukan terjadi pada siang hari. Tapi Alkitab mencatat, menjelaskan bahwa mereka hadapi angin sakal itu pada dini hari, menjelang pagi. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya Bapak Ibu dan saya ada dalam perahu tersebut, ada di tengah laut, ada di dalam situasi yang gelap, tiba-tiba angin sakal menghantam perahu. Pasti ada ketakutan, ada kepanikan. Pasti itu yang mereka alami, yang para murid rasakan. Namun yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah hadir di tengah ketakutan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa angin sakal yang menghantam perahu para murid, kita akan belajar tentang kehadiran Allah
di tengah ketakutan. Minimal ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari perikop yang baru saja kita baca. Di dalam ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sedangkan kita mengetahui bahwa di ayat 22 sampai dengan ayat 23 menjelaskan bahwa Yesus tidak ada dalam perahu tersebut. Yesus ada di bukit, sedangkan perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Mereka hadapi gelombang, mereka hadapi angin sakal yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang kira-kira ada dalam pikiran para murid? Mungkin mereka berpikir, wah, guru kita tidak tahu apa yang sedang kita alami. Wah, Yesus pasti tidak tahu bahwa kita sedang mengalami situasi yang menakutkan. Situasi yang mengancam jiwa. Pasti Yesus sedang enak-enakan tidur karena ini masih jam 3 malam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah benar demikian? Apakah Yesus tidak tahu? Ternyata tidak. Yang benar sesungguhnya Yesus mengetahui apa yang murid-murid sedang alami. Yesus tahu persis mereka dihantam dengan angin sakal. Ada badai yang sedang menghantam perahu mereka. Buktinya apa? Buktinya Yesus datang menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Dari sini saya menyimpulkan, apa yang bisa kita pelajari tentang kehadiran Allah di tengah ketakutan? Yang pertama, bahwa Allah selalu tahu akan persoalan yang sedang kita alami. Sekali lagi saya ulang, Allah selalu tahu akan setiap badai kehidupan yang Bapak, Ibu, dan saya alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika terjadi badai dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, ya karena mungkin ada masalah yang silih berganti datang dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Seringkali timbul ketakutan, keraguan. Ya, kita meragukan apakah Allah hadir? Apakah Allah tahu apa yang sedang saya alami? Apakah Allah ada di tengah masalah yang saya sedang alami? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan kita melalui peristiwa angin sakal yang menghantam perahu murid, ya para murid Tuhan Yesus. Tuhan mengajar kita bahwa Allah selalu tahu akan persoalan yang Bapak, Ibu, dan saya sedang alami saat ini. Karena ingat, Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, Alkitab berkata Dia Allah Immanuel. Dan Tuhan juga berjanji, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum Dia naik ke surga, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kehadiran Allah. Jangan pernah merasa, wah Tuhan tidak tahu apa yang sedang saya alami. Wah Tuhan tidak tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang saat ini sedang saya butuhkan. Alkitab berjanji, Bapak, Ibu, Saudara, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, Dia selalu menyertai kita. Maka dari itu, apapun persoalan kita saat ini, apapun badai yang saat ini sedang menghantam perahu kehidupan kita, tetaplah percaya bahwa sesungguhnya kita punya Allah Immanuel, Allah yang tahu apa yang sedang kita alami. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan berpikir Tuhan nggak tahu, ya, bagaimana posisi beras yang ada dalam rumah tangga kita. Jangan berpikir Tuhan nggak tahu bagaimana posisi keuangan dalam hidup kita saat ini. Jangan berpikir Tuhan menutup mata. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, Dia Allah yang selalu tahu akan persoalan yang sedang kita alami. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Itu yang pertama yang perlu Bapak, Ibu, dan saya selalu ingat. Ketika mungkin kita saat ini ada dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ingatlah Allah tahu persoalan yang sedang kita alami. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa angin sakal yang menghantam
perahu para murid ini yang berhubungan dengan kehadiran Allah di tengah ketakutan. Yang kedua, lihat ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, catat ini dan ingat ini. Allah selalu menolong tepat waktu. Allah selalu menolong tepat waktu, Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak pernah terlambat dalam menolong. Murid-murid sekali lagi mungkin berpikir, wah, guru tidak tahu, Yesus tidak tahu apa yang sedang kita alami. Wah, habislah kita, matilah kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Dan Dia menolong dengan cara yang ajaib. Saya percaya ini nggak terpikirkan oleh para murid. Sehingga ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menganggap Tuhannya itu hantu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kita berpikir, masa mereka nggak bisa kenalin gurunya? Tetapi itulah yang terjadi. Karena mereka diliputi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kepanikan, sehingga mereka tidak bisa mengenali Tuhannya. Dan saya percaya yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenali Tuhannya, karena Yesus datang dengan cara yang tidak terpikirkan oleh mereka. Berjalan di atas air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Tuhan punya cara yang luar biasa dalam menolong kita. Caranya yang tidak pernah seringkali kita pikirkan. Oleh sebab itu, apapun saat ini, gelombang apapun, badai apapun yang saat ini menghantam perahu kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita di dalam Alkitab juga menceritakan bagaimana Tuhan menolong Lazarus? Dia menolong sepertinya terlambat, sepertinya telat dalam menolong. Karena Lazarus sudah mati 4 hari. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Karena pada hari yang keempat sekalipun Lazarus sudah dalam kubur, Yesus menolongnya. Yesus membangkitkannya. Dan ini luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, apapun badainya, apapun persoalannya, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong. Tuhan akan menyatakan ke dirinya kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari tentang Allah hadir di tengah ketakutan. Di dalam ayat 26 sampai dengan 27, di situ menjelaskan bahwa Allah selalu mampu menenangkan kita. Allah selalu mampu menenangkan kita. Apa yang perlu kita takutkan, Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu, dan saya sedang berjalan bersama Tuhan, ketika Bapak, Ibu pastikan hidup menaati Tuhan, pastikan Bapak, Ibu tidak perlu takut. Kenapa? Karena Allah mampu menenangkan kita. Bukan hanya badai saja yang mampu tenangkan, tetapi Dia juga mampu menenangkan hati kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, selagi kita ada dalam kehendak Tuhan, ya ingat ya Bapak, Ibu, Saudara, yang memerintahkan untuk murid-muridnya menyeberang melalui perahu, ya, itu adalah Yesus. Itu adalah Tuhan yang memerintahkan dan mereka taat. Tetapi ternyata walaupun kita taat, walaupun kita ada dalam kehendak Tuhan, bukan berarti kita bebas dari badai. Bukan berarti Bapak, Ibu, bebas dari kesulitan. Bukan berarti Bapak, Ibu, bebas dari hal-hal yang seringkali membuat kita khawatir. Masalah bisa terjadi. Tetapi selama kita ada dalam kehendak Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan datang menolong kita, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Yang penting taat sama Tuhan. Yang penting fokus kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan di dalam peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus yang ingin juga berjalan di atas air. Di tengah badai yang sedang bergelora, Petrus berkata, biarlah aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, ayo datang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus kehilangan fokus kepada Tuhan, Petrus mulai tenggelam. Dari sini Bapak, Ibu,
Ada pelajaran yang penting juga. Ketika kita ada dalam badai, tetaplah fokus kepada Tuhan. Selain taat, tetaplah fokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalahnya. Betul masalah sedang terjadi, betul ada badai yang sedang terjadi. Tetapi pagi hari ini, tetaplah fokus sama Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya tetap fokus sama Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami apa yang namanya pertolongan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, mari bersama dengan saya kita akan datang pada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, apapun badainya, apapun hal-hal yang menakutkan saat ini sedang Bapak Ibu alami dalam rumah tangga kah, dalam pekerjaan kah, dalam soal hubungan kah, dengan sesama kita, dengan orang-orang di rumah. Mari percayalah, selama kita ada dalam kehendak Tuhan dan tetap fokus pada Tuhan, percayalah Tuhan ada bersama kita dan Dia mampu menenangkan kita. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui peristiwa angin sakal yang menghantam perahu para murid, kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang senantiasa tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami meragukan kehadiran Allah ketika kami ada dalam persoalan. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami, sesungguhnya Tuhan tahu dan Engkau sanggup menenangkan hati kami, menenangkan badai yang sedang bergelora dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Engkau sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau pagi hari ini ada di antara anak-anak-Mu sedang ada dalam perahu yang sedang dihantam oleh badai, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan tolong supaya kami boleh tetap fokus sama Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pelajaran sepanjang bulan Maret ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari kami ingat dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari tetaplah berjalan bersama Yesus, karena ketika kita berjalan bersama Yesus, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Firman Tuhan, kehadiran Allah di tengah ketakutan telah bersama-sama kita dengarkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Mari kita responi firman yang baru saja kita dengar dengan memuji bersama segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
Ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di awal bulan April. Selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.